Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di dalam sebuah mobil, Daniel menyetir sendiri mobilnya. Di sampingnya ada Dea yang menatap keluar jendela. "Tadi apa kata psikiater?" tanya Daniel yang kepo, karena dilihatnya wajah Dea sedikit mengalami perubahan. Tatapan matanya pun tak kosong seperti sebelumnya. "Bukan apa-apa," Daniel mengangguk, lalu kembali fokus ke depan. "Kita makan dulu ya, aku lapar." Setelah mengendara beberapa kilometer, akhirnya mereka berhenti di sebuah kafe, tempat makan dan juga nongkrong yang asik. Mungkin Daniel sengaja membawa Dea ke tempat tongkrongan anak muda tersebut, sekalian mau bicara santai. Karena akhir-akhir ini Dea sangat irit dalam bicara. Paling kalau diajak bicara, jawabnya iya atau tidak. Bahkan kadang hanya menggeleng atau mengangguk saja. Berasa bicara dengan boneka manekin. "Mau makan apa?" "Apa saja." Daniel lantas melambaikan tangan memanggil pelayan. "Mbak, saya mau chicken wing spicy, fries original with mayo mental sauce, waffle maple syrup, beef burger, and tuna sandwich, dan..." Buk, dia menepuk pundak suaminya. Itu Daniel mau pesan makanan atau sedang membaca menu di kafe tersebut. Dia sampai nggak habis pikir. Perlahan bibir pria itu lalu mengembang. Pukulan Dea membuat ia senang. Artinya istrinya sudah kembali. Sedikit demi sedikit mereka harus bisa melewati cobaan ini. "Itu makanan yang kamu sukai kan?" ucap Daniel sembari menatap istrinya. "Tapi tidak harus memesan semuanya." Daniel hanya tersenyum kemudian mengusap rambut Dea. "Maaf, Tuan, jadi pesan apa?" tanya pelayan kafe yang dari tadi kayak obat nyamuk. Setelah dari kafe, mereka tidak langsung pulang. "Kok kesini?" "Gak apa-apa, ingin aja." Dia mengernyitkan dahi, menatap gedung bioskop di depannya. "Ayo masuk." Daniel sudah membawa 2 tiket untuk nonton film. Tentunya bukan film horor. Daniel memilih film romance. Mereka benar-benar ingin melupakan kesedihan, melanjutkan hari dengan mengisi kegiatan yang sebelumnya jarang mereka lakukan. Proses penyembuhan sedang dijalankan. Daniel berharap dia kembali ceria. Anak bandel yang selalu melawan tidak pernah menurut. Daniel merindukannya. Sesuai saran psikolog, Daniel melakukan banyak kegiatan di luar bersama untuk menghibur istrinya itu, biar lupa dan menatap hari dengan senyum ceria. "Ini bukan genre kesukaanmu." Dea sudah mulai nyeletuk. "Kata Kim, ini filmnya bagus, sangat recommended." "Benarkah?" "Tentu, Kim pernah menonton film ini sebelumnya bersama temanmu itu." Dia langsung bersemangat. "Apa? Meti?" Daniel mengangguk. "Astaga, aku gak mengira Meti 1000 langkah lebih cepat." Mendengar dia yang mulai banyak bicara, Daniel menggenggam tangan istrinya, meremasnya dan mencium punggung tangannya itu. Klek. Lampu bioskop pun dimatikan. Dia menatap ke depan. Perlahan ia menarik tangan yang masih dalam genggaman Daniel. Ia masih fokus melihat film yang sudah mulai diputar. Tapi Daniel malah menarik tangannya. Dia mencoba menarik tangannya, tetapi Daniel malah memeganginya dengan erat. Alhasil dia nonton sambil tangannya terus dipegang suaminya. "Bagaimana, suka filmnya?" "Lumayan," jawab Dea sambil mengangguk pelan. "Karena udah sore, kita pulang ya? Atau kamu mau kemana?" "Enggak, pulang aja, capek."
mereka memutuskan untuk pulang, tidak mampir-mampir lagi. Lumayan, hitung-hitung mereka sudah bisa kencan seharian ini. Pasca Dea keguguran, Daniel memang menjadi pribadi yang lebih lembut dan perhatian. Ia manja-manja si Dea, diajak jalan-jalan, pokoknya dibaik-baikin. Beda sekali dengan yang dulu. Daniel tidak mau menyia-nyiakan waktu mereka. Ditinggal Dea beberapa hari, ia seperti kehilangan gairah hidup. Makanya ketika Dea sudah berada di sisinya lagi, ia curahkan kasih sayangnya pada istrinya tersebut. Hari demi hari pun mereka lalui dengan saling menghibur diri, makan bareng di luar, nonton film di bioskop, jalan-jalan di dalam kota, dan olahraga pagi bila weekend. Mereka akan jogging bersama, itu berlangsung berminggu-minggu. Daniel pun mengurangi pekerjaannya di kantor. Biasanya ia akan menyuruh Kim. Ia selalu mengandalkan sekretarisnya tersebut, hingga Kim sampai tidak punya waktu untuk bermain-main. 2 bulan kemudian, suatu pagi, Kim datang. Pria itu ingin bicara langsung pada Daniel. Untuk kali ini harus Daniel yang menangani urusan perusahaan. Tidak bisa ia wakili seperti biasanya. Berapa hari, Kim? Daniel memasang muka tidak suka. Ia merasa Kim tidak bisa diandalkan lagi. Mungkin seminggu, Tuan. Apa kamu tidak bisa tangani sendiri? Daniel enggan meninggalkan Dea lama-lama. Apalagi istrinya itu masih cuti kuliah. Dea pasti bosan bila ia tidak ada di apartemen. Para kolega juga ingin bertemu Tuan secara langsung. Hes, Daniel mendesis kesal. Kamu tahu kan, Kim? Aku tidak bisa meninggalkan istriku sendiri. Sekretaris Kim mengernyitkan dahi. Dulu Tuan mengajak Non Dea ke Cina. Saya rasa sekarang diajak juga tidak apa-apa. Daniel nampak berpikir, kemudian berbicara lagi setelah mendengar saran dari sekretarisnya. Pesankan tiket untuk Dea, titah Daniel dengan yakin. Baik, Tuan. Mengapa aku harus ikut? Dia mengernyitkan dahi ketika Daniel memberitahu bahwa ia akan mengajak dia dalam perjalanan bisnis kali ini. Itu si Kim, dia tidak bisa menangani ini sendiri. Aku harus turun langsung, dan aku nggak mau kamu sendirian di sini. Nginep di rumah mama atau mama di sini kan bisa. Alis Dea hampir menyatu. Masalahnya ia malas kemana-mana. Aku yang gak bisa kalau jauh-jauh dari kamu. Dea memalingkan wajah, menahan senyum. Gombal banget. Serius. Tangan Daniel langsung merengkuh pinggang istrinya, mendudukkan Dea di atas nakas dekat ranjang. Turunin, pinta Dea, tentunya sembari tersenyum manja. Kis dulu, Dea menggeleng. No. Ya udah, gini aja sampai nanti. Dea terkekeh, kemudian mengalungkan lengannya di leher Daniel. Wajah mereka pun mulai berdekatan. Bahkan hembusan nafas masing-masing begitu sangat terasa. Cup, sebuah kecupan singkat sudah diberikan Dea. Setelah itu, dia menarik wajahnya. Dah, turunin, pinta Dea lagi. Bukannya nurunin Dea, Daniel malah merapatkan tubuhnya. Sekali lagi, bisik Daniel. Dea tersenyum manis dan terus menggeleng, membuat Daniel jadi tambah gemas. Tanpa babi bu, Daniel langsung merampas bibir ranum rasa ceri tersebut. Sepertinya dia habis pakai lip gloss rasa ceri. Rasa yang manis membuat Daniel enggan melepaskan istrinya itu.